Memasuki musim libur dan cuti bersama hingga 1 November 2020 mendatang, penting bagi masyarakat untuk membatasi mobilitas demi mencegah peningkatan jumlah kasus penularan COVID-19. Meski selama musim libur tempat wisata dibuka untuk umum, pemerintah mengimbau kepada pengelola untuk mengingatkan pengunjung agar selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Untuk mengantisipasi penularan COVID-19 pada masa libur panjang, pemerintah mengimbau masyarakat agar memilih lokasi tujuan berlibur dan tidak disarankan untuk mendatangi kawasan wisata di zona merah. Selain itu, warga juga diimbau untuk memastikan kondisi tubuh dalam keadaan yang sehat saat ingin berlibur. Tak hanya itu, menerapkan protokol kesehatan seperti menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan, juga harus disiplin dilakukan saat berlibur. Meski tempat wisata dibuka saat libur panjang, Ikatan Dokter Indonesia berharap masyarakat dapat menahan diri untuk tidak bepergian keluar daerah dan menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah demi menekan angka kasus positif COVID-19. Dan untuk mengetahui bagaimana sebaiknya menikmati libur panjang di tengah pandemi COVID-19, kita akan membahasnya bersama Bapak Sony Hari Harmadi, selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19. Selamat pagi, Pak Sony. Selamat pagi Mbak Prisil, Mas Imam. Iya, Pak Sony Sehat selalu ya. bisa kemudian diberikan tanggapannya bagaimana melihat bahwa memang sekarang banyak sekali masyarakat akhirnya tetap melakukan mobilitas, melakukan liburan dan berwisata bersama keluarganya, dan sebenarnya apa saja yang harus diantisipasi nih Pak? Ya, jadi yang pertama tuh harus ditanyakan pada diri kita sendiri. Haruskah saya bepergian? Haruskah kita bepergian? Kalau seandainya bisa di rumah saja itu lebih baik. Tapi kalau misalkan saya harus pergi, maka yang pertama pastikan kondisi kesehatannya baik. Jadi tadi sudah sangat betul tuh, pastikan kondisi kesehatan kita cukup baik, tidak sedang sakit, kalau perlu bahkan kita memeriksakan dulu kondisi kesehatan kita. Lalu juga pastikan apakah kita akan mampu mematuhi protokol kesehatan secara ketat ya. Jadi boleh bepergian dengan syarat protokol kesehatan harus dipatuhi secara total. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun. Kalau kita bukan orang yang disiplin, maka sebaiknya hindari untuk bepergian. Lalu kemudian itu tadi pertanyaan pertama, haruskah saya bepergian ya. Yang kedua adalah bagaimanakah saat aman ya, bagaimanakah aman saat bepergian. Jadi misalkan kita merencanakan dengan baik kendaraan yang akan kita gunakan. Jauh lebih baik kalau kita menggunakan kendaraan pribadi. Tapi misalkan kita harus menggunakan kendaraan umum, pastikan bahwa kendaraan umumnya memenuhi protokol kesehatan. Misalkan menerapkan tidak seluruh kapasitasnya terisi dengan penuh. Lalu kemudian mereka juga mewajibkan penumpang menggunakan masker dan seterusnya. Jadi itu juga sangat penting menurut kami di Satgas, bahwa setiap orang tuh mampu mengidentifikasi dengan baik apakah dirinya memang sehat, melakukan self assessment. Yang kedua, apakah dia memang betul bisa patuh terhadap protokol kesehatan. Yang ketiga, dia harus bisa menilai apakah kendaraan umum, transportasi umum, lalu kemudian hotel dan seterusnya juga bisa dipatuhi atau bisa memenuhi protokol kesehatan dengan ketat gitu Mbak Prisil. Baik. Untuk salah satu mungkin ya alasan masyarakat akhirnya memilih untuk berwisata adalah desakan anak gitu ya. Mungkin sudah terlalu lama di rumah, terus kemudian juga belajar secara daring, tingkat stresnya juga semakin tinggi. Nah, kemudian bagaimana Pak orang tua agar tadi kan perubahan perilaku katakan di orang tua sudah baik gitu. Nah, bagaimana menularkan itu kepada anak agar tadi gitu perilaku anak juga bisa tetap sesuai dengan protokol kesehatan, tapi juga mereka bisa menikmati liburan mereka. Gitu. Iya betul, memang kadang-kadang ada desakan anak, kadang-kadang juga ada permintaan dari keluarga yang di kampung, kan tidak harus pergi untuk berwisata, tetapi ada permintaan keluarga di kampung sudah lama tidak pulang kampung dan seterusnya. Memang kita harus memahami bahwa saat ini kita masih berada dalam pandemi dan angkanya belum turun. Jadi kita tahu bahwa risiko penularan masih sangat tinggi.
supaya risiko penularan ini tidak tinggi, maka sebaiknya orang di rumah saja. Tetapi kalau mereka harus beraktivitas, ya harus mematuhi protokol kesehatan. Harus bisa berkomunikasi dengan baik kepada keluarga, kepada anak, kepada keluarga di kampung, dan seterusnya, bahwa kita ini saling melindungi. Jadi bukan hanya rasa cinta, sayang, kangen itu kan tidak harus ditunjukkan dengan bertemu pada saat ini. Jadi kita juga bisa ditunjukkan tidak harus dengan berwisata pada saat ini, tapi juga bisa dengan cara-cara yang lain. Tetapi saya juga menghimbau kepada semua, sebetulnya liburan itu tidak salah. Yang salah adalah kita yang tidak mematuhi protokol kesehatan, kita yang terus-menerus berada dalam kerumunan. Jadi kita sudah bisa mengukur diri sendirilah, keamanan diri sendiri. Sebetulnya ada namanya safe travels ya, protokol yang dikeluarkan oleh World Travel and Tourism Council. Jadi mereka memastikan bahwa para wisatawan itu bisa aman dari COVID-19. Nah, kalau kita perhatikan protokol kesehatan yang mereka keluarkan juga sama ya. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mencuci tangan pakai sabun. Jadi kita harusnya bisa lah, kalaupun terpaksa harus berkunjung kepada keluarga atau kemudian harus datang ke keluarga dan harus berwisata, ya tentunya satu syarat tadi ya, protokol kesehatan dilakukan secara ketat. Tidak ada pilihan yang lain, karena vaksin yang terbaik pada saat ini adalah vaksin 3M, vaksin patuh protokol kesehatan. Kira-kira gitu Mas Imam. Jadi tadi ya, tidak ada yang salah sebetulnya dari berlibur, tetapi yang salah adalah ketika kita tidak mematuhi tadi protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pengelola wisata tersebut gitu. Itulah yang akhirnya menyebabkan tadi penularannya ya. Oke, Pak Sony, ini kemudian kalau kita boleh melihat kan masih banyak akhirnya masyarakat memilih untuk berlibur. Mungkin juga sudah disosialisasikan bahwa ketika kita melakukan perjalanan melihat zonasi, apakah yang dituju zona merah, kuning, atau hijau, atau dan yang lainnya. Nah, bagaimana ketika masyarakat ini tidak sadar kemudian sudah terlanjur pergi, apakah diperlukan karantina setelah pulang dari berlibur atau seperti apa? Iya, kalau kita belajar dari pengalaman banyak negara, mereka juga mengalami lonjakan kasus setelah libur panjang selesai. Jadi biasanya 1-2 minggu setelah libur panjang selesai itu terjadi lonjakan kasus. Dan itu berlaku di banyak negara. Nah, mereka umumnya menerapkan syarat yang ketat bahwa para wisatawan diminta untuk isolasi mandiri selama 14 hari setelah mereka melakukan perjalanan wisata. Tapi kan kita tahu bahwa mereka ini harus kembali bekerja umumnya. Sehingga kalau tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri, ya sebaiknya tidak melakukan bepergian. Itu yang kami sarankan. Lalu kemudian juga sebaiknya tidak membawa balita dan lansia. Jadi yang pertama tadi pastikan kondisi tubuh sehat, jangan bawa balita dan lansia. Lalu kemudian setelah kembali, memang ini menjadi syarat di banyak negara harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Tetapi kita tahu bahwa seringkali employer tidak memberikan izin untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Oleh karenanya, sebaiknya kalau kita tidak mungkin melakukan isolasi selama 14 hari, sebaiknya kita tidak bepergian. Atau kalaupun bepergian, kita harus yakin bahwa kita bepergian secara aman. Ya, karena tanggung jawab mengakhiri pandemi ini harus dilakukan oleh seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali. 10% saja orang yang tidak patuh, yang 10% ini akan menulari yang 90% lainnya. Sehingga kesadaran kolektif sebagai bangsa itu dibutuhkan. Kesolehan sosial itu tanggung jawab sosial bahwa saya melakukan ini karena kepedulian terhadap saya, keluarga saya, dan orang lain itu harus dilakukan. Nah, tetapi secara berimbang masyarakat juga harus menjaga kesehatan mentalnya. Kesehatan mental kan tidak harus dengan berwisata, kesehatan mental juga bisa dilakukan dengan cara yang lain. Kalaupun berwisata betul-betul dipastikan bahwa tempat wisatanya aman, dan jangan sampai setelah mereka wisata justru malah tertular dan menimbulkan klaster keluarga. Jadi
Yang kita khawatirkan juga setelah libur panjang ini muncul klaster keluarga seperti itu. Oke, baik. Tapi kalau misalnya melihat tadi indikator yang disebutkan oleh Pak Sony, agak sulit ya sebetulnya bagi Betul. kita masyarakat Indonesia untuk bisa berlibur karena liburnya saja hanya kurang lebih 4 sampai 5 hari begitu Iya, ya. Oke, baik. betul Pak sekali. Sony terima kasih informasinya. Baik. Kita harapkan masyarakat tadi ya bisa berlibur di rumah atau di pekarangan rumah dengan cara mereka sendiri tanpa harus tadi gitu mengunjungi tempat wisata yang mungkin memiliki potensi penularan yang tinggi juga. Terima kasih Pak Sony telah berbagi informasi di Halo Indonesia. Terima kasih. Ya pemirsa, Pagi. usai jeda kita akan berbincang tentang ajang kompetisi kemampuan damkar. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.